bahwa kedatangan para habib ke Indonesia ini tujuannya adalah untuk mencetak ulama dan kiai di Indonesia ini. Sudah pernah saya counter, saya lawan dengan itu bohong. Mana bukti ya kalau itu bohong? Ya tidak semuanya 100% bohong, ya nggak ada benarnya, tapi cuma sedikit benarnya. 80% salah. Dasarnya dari mana? Harus ada data referensi. Kalau tidak ada, berarti saya fitnah. Datanya ada, referensinya ada di kitab Al-Istizadah, ya, halaman 75, juz 2. Halaman 75, juz 2. Jadi bukan saya yang mengatakan bahwa para imigran Yaman yang datang ke Nusantara ini untuk berdakwah, tapi tujuannya adalah mencari nafkah. Karena kondisi di Hadramaut ini sedang paceklik dan kelaparan. Tidak hanya sekarang, sejak dulu, karena memang letak geografis, ya, Yaman, baik itu selatan atau Yaman utara, ya tidak memungkinkan untuk tumbuh suburnya biji-bijian, ya, pertanian, pertambangan, dan semua sarana dan prasarana kehidupan, penunjang kehidupan manusia. Halaman 75, ini jawaban yang telak, padat, singkat. Amma awamilul hijrah fa'ahamuha. Adapun tujuan daripada hijrah, pindah dari Yaman, dari Hadramaut, bahkan dari Tarim dan sekitarnya, dari Khusaisah dan sekitarnya ke Nusantara itu fa'ahamuha, mongko utawi luwih penting-pentingi hijrah iku doiku ma'isyatin sebab rupeke pangupa jiwa. Doiku ma'isyati Hadramaut, rupeke pangupa jiwa urip ana ing Hadramaut. Nah, ini jelas bahwa alasan utama hijrahnya Ba'alawi dan non-Ba'alawi ke Nusantara itu adalah karena di sana itu paceklik, tidak ada pekerjaan, ya, tidak ada penghasilan. Di Hadramaut rata-rata wataka surul Alawiyin nabiha, dan semakin bertambah banyaknya keturunan Alawi di Hadramaut, anak cucunya banyak. Jadi lapangan pekerjaan sulit, terus hasil bumi juga tidak bisa mencukupi kebutuhan, mengcover seluruh kebutuhan penduduk Hadramaut yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Jadi kalau Ba'alawi atau Rabithah Alawiyah masih ngeyel, saya datang dan datuk-datuk kami ke Nusantara untuk mencetak kiai dan mencetak ulama, benar. Kiai dan ulama yang terus sampai seumur hidupnya mengabdi kepada Habib. Pernah saya sampaikan bahwa 40 tahun ikut Habib tidak akan bisa menjadi Habib, ya jadi jengusnya Habib terus. Mungkin bisa jadi kiai di kampung misalkan, ya tetap harus tunduk, takluk pada para Habib karena sudah kadung termakan dan dimasuki oleh doktrin. Sebenarnya Ustadz bilang Al-Ghifari itu kan ya bukan Habib, kan? Tapi perilakunya macak Habib. Niru gurunya siapa? Habib Bakar bin Sumad. Oleh sebab itu, tujuan mereka datang ke Nusantara ini untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, mencari sumber penghidupan yang layak, yang menjanjikan masa depan. Karena di sana tidak ada harapan hidup layak. Bahkan dari keseluruhan penduduk Hadramaut khususnya, dan yang ada di sekitar Hadramaut, itu 2/3 itu secara bergelombang, bertahap pindah dari sana ke Nusantara. Saking enaknya hidup di sini, saling mengkabari satu sama lain, teman-temannya, saudaranya, tetangganya, akhirnya ikut-ikutan adu nasib di negeri kita ini. Mereka, Ba'alawi itu hanya menghormati sesama mereka yang sekufu. Kalau antar sesama Habib, oh mereka benar-benar soal rebutan juga. Tapi kalau kiai itu hanya kiai-kiai penting yang punya nama. Jadi cukup 2 patah kata untuk membantah bahwa kedatangan para Habib dari Yaman, Hadramaut ke Nusantara kita ini
kata Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf untuk mencetak kiai dan ulama cukup dua kata ini. Apa? Doikul Ma'isyah dan Takasurul Alawiyin. Doikul Ma'isyah alias di sana itu miskin. Ya maaf, enggak. Negara miskin, kota tandus, penuh dengan gurun. Dan semakin bertambah banyaknya keturunan mereka. Nah, dua kata ini bukan untuk mencetak ulama. Toh, misal Habib Soleh Tanggul Jember dan Habib Ali Kuitang Jakarta. Nah, mencetak ulama benar, tapi ya tidak semuanya. Tidak semuanya, hanya sebagian kecil saja. Oleh sebab itu dari 100% itu hanya 10%. Mencetak ulama itu ya ulama yang harus setia, ya, beat kepada mereka. Dan kebanyakan sebelum kedatangan Habib Soleh Tanggul, ayahnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Ali Kuitang, itu sudah banyak kiai, banyak ulama di Nusantara ini hasil didikan asuhan gemblengan dari para dzurriyyah Wali Songo. Oleh sebab itu jangan jumowo, ya, jangan semuanya diakui, dikangkangi, jangan. Sampai sekarang merasa paling tinggi derajatnya sehingga merendahkan lainnya. Tolong, mari kita hidup berdampingan, ya. Saya tidak sekeras Gus Fuad Pleret yang menghunus senjata, ya, senjata dari Dayak. Saya tidak seperti itu. Seandainya saya menghunus keris saya taruh keris saya di depan dada saya, ya siap perang. Dan itu lebih bahaya. Saya tidak mau seperti itu. Saya masih kalem, ya. Saya masih kalem, masih menasihati, ya. Dan alhamdulillah, ya tidak banyak, walaupun tidak banyak, yang penting ada habib-habib yang sadar, merenung. Ternyata selama ini keliru tingkah laku, pola mereka. Ada yang salah, ada yang perlu dibenahi. Para pemirsa dan pendengar sekalian, jawabannya adalah halaman 75 juz 2 kitab Al-Istizadah, juz awal sih, ini juz awal, maaf. Juz awal, juz pertama. Sekali lagi ini juz pertama. Halaman 75 juz pertama pasal yang ke-8 yang menerangkan tentang tujuan hijrahnya Ba'alawi dan non-Ba'alawi dari Hadramaut Yaman dan sekitarnya ke Nusantara. Bukan untuk mencetak kiai dan ulama, bukan, tapi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, alias karena di sana miskin, ya, negara miskin, tidak ada penghasilan, ya, doiku ma'isyah, ya, dan semakin bertambahnya penduduk Hadramaut termasuk keturunan Ba'alawi, sehingga akses lapangan kerja sulit didapatkan di